Halo Brensis, jumpa lagi nih dengan saya Ageng Raditya, dan di video kali ini seperti yang kalian baca di judul nih. Basic Suspension Settings. Jadi kita akan belajar cara menyeting atau menyetel suspensi sepeda. Kita ngomongin sepeda, bukan suspensi yang lainnya. Simak aja videonya, tapi sebelum itu, pas banget nih sebelum saya sharing tentang topik ini nih, jangan lupa nih untuk selalu subscribe channel Bukalapak, supaya channel ini menjadi 1 juta subscriber. Waduh, dikit lagi nih, ayo buruan subscribe. Dan juga saya ada info sedikit mengenai promo yang diperuntukkan untuk menunjang hobi baru kalian nih. Bukalapak lagi ngadain promo jagoan di bulan Agustus. Makin banyak nih promo-promo untuk kategori unggulan seperti otomotif, DIY, kayak peralatan rumah tangga gitu ya. Nah, bukan hanya itu nih, tiap minggunya promo juga akan berbeda dari top brands yang ada di Bukalapak. Nah, catat nih tanggalnya, ada pilihan jagoan no ongkir Agustus, mulai minggu kedua tanggal 18 sampai 26 Agustus. Waduh, dikit lagi nih, ayo buruan. Khusus untuk motor dan DIY rumah. Jadi buruan deh, sikat barang-barangnya yang sesuai kebutuhan kamu nih sekarang, karena semuanya ada di Bukalapak. Produknya murah, lengkap, dan pastinya original. Ada promo no ongkir 100.000 kali, bayangin 100.000 kali. Caranya gimana? Caranya seperti ini nih. Jadi kalian tinggal download aplikasi Bukalapak, lalu tap voucherku. Nah, di situ nih kalian bisa lihat voucher-vouchernya. Klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli, lalu masukin aja ke chart. Tinggal deh copy paste code tersebut nih, disalin atau pilih promo tersedia di checkout. Terakhir kalian bisa lanjut berbelanja dan langsung pakai promonya nih. Jadi ya udah tinggal checkout aja. Gampang banget kan? Ayo buruan dipakai nih voucher-voucher yang tersedia di Bukalapak. Nah, linknya ada di deskripsi nih. Jangan lupa dicek, lalu subscribe ke channel Bukalapak supaya jadi 1 juta subscriber. Kenapa sih kamu harus men-setting suspensi kamu? Kenapa itu penting dan kenapa itu harus diperhitungkan gitu? Why? Karena itu pengaruhnya besar banget ke performa riding kamu ya. Jadi kalau kamu ridingnya suspensinya kekencengan, itu rasanya kayak batu ya. Jadi nggak nyaman banget. Dan kalau kampukan itu bakal sering bottom out gitu. Bottom out tuh kayak travelnya udah mencapai jarak tertentu, jadi itu bakal ngejeduk. Itu nggak nice banget. Nah, makanya dengan suspensi setting yang pas, nanti speednya bakal lebih terjaga dan ridingnya jadi lebih performanya tuh lebih stabil gitu. Yang kamu butuhkan adalah ini namanya pompa shock. Ini kalau di Bukalapak sih nggak nyampe 100.000 ya. Kalau ada pun ya paling 100.000 lebih dikit deh. Ini bisa kamu cari di Bukalapak. Khusus ya, jangan pakai pompa ban kayak gini nih. Sebaiknya emang pakai pompa suspensi, pompa shock. Dan nanti di sini udah kelihatan cara settingnya, dan dia ada cara untuk ngurangin angin. Nah, di dalam mountain bike sendiri biasanya ada sepeda hardtail dan juga full suspension. Kalau hardtail tuh suspensinya cuma satu di depan, namanya fork. Kita nyebutnya fork atau shock, garpu, whatever. Ada juga yang full suspension, itu biasanya ada rear shocknya di belakang. Seperti sepeda yang ini ada rear shocknya. Nah, itu jadi kamu harus setting dua-duanya nih, depan dan belakang. Dan biasanya tuh pabrikan fork atau shock itu udah nyediain kayak chartnya nih, kayak ada bagannya ya. Jadi berat badan kamu sekian, ini PSI-nya sekian. Cuma tiap pabrikan itu memiliki perhitungan yang berbeda-beda gitu, dan kadang tuh bikin mumet juga ya. Jadi ya kalau misalnya kamu satu merek sih enak loh. Kalau punya beberapa sepeda beda merek itu puyeng juga. Nah, biasanya yang paling gampang itu ada mazhab yang namanya ini nih. Berat badan ditambah 5 itu sama dengan jumlah PSI kamu. Sebagai contoh, misalnya berat badan kamu 75 ditambah 5. Berarti PSI yang kamu pakai untuk bagian fork itu 80. 75 tambah 5, 80 PSI. Atau untuk bagian belakang biasa dikali 2 nih. Misalnya berat badan kamu 75 dikali 2, 150. Seperti itu caranya. Tapi menurut saya sih itu nggak akurat banget nih. Karena saya biasa pakai teknik yang namanya teknik SAG. SAG ya, bukan SAG. SAG, Jadi SAG itu apa sih? SAG itu kayak kalau di fork depannya biasanya suka ada karetnya nih, warna merah atau biru, seperti ini. Nah, itu ketika kamu bejek atau kamu dudukin, itu kan bakal turun. Nah, ketika kamu naikin lagi, jadi SAG itu sebenarnya kayak seberapa besar suspensi terkompres ketika ada berat badan nih, seperti ini. Nah, biasanya idealnya tuh di 20-25%, jadi tinggal kamu ukur aja.
Contoh misalnya sepeda kamu travel 100 seperti ini, ketika kamu dudukin, ya, itu kan bakal turun ketika kamu berdiri. Nah, kira-kira 20% ya, sekitar 20 mili atau 2 cm, itu berarti 20% ya. Nah, itu jarak yang menurut saya ideal. Nah, sebelum mulai, baiknya kamu pakai riding gear ketika kamu mau sepedahan nih. Oke, seperti ini, helm, tas, jersey, sepatu ya. Jadi biar beratnya tuh nanti lebih optimal dan lebih presisi ya, seperti kamu saat riding. Nah, kalau udah gearnya udah kamu pakai, nah kamu sepedanya kamu senderin nih seperti ini nih. Oke, yang pasti sih udah dipompa dulu ya. Ketika itu senderin, kamu berdiri perlahan, berdiri, jangan duduk, oke, berdiri. Nah, nanti kan suspensi akan terkompres. Oke. Lalu kita ukur pakai penggaris. Kira-kira ini berapa senti nih? Kalau misalnya travel 100, 20% atau 25 itu kan sekitar 2 cm sampai 2,5 cm. Oke. Kalau misalnya kurang, ya, itu berarti forknya kekencengan. Kalau misalnya lebih, kayak rada ambles, itu berarti kurang angin. Nah, kamu tinggal tambahin aja. Oke, tambahin nanti diukur ulang seperti itu sampai nemu jumlah yang pas. Lalu bagaimana dengan suspensi belakang nih atau rear shock? Ini caranya lebih simple lagi sih ya. Ini tinggal kamu dudukin aja. Oke, kaki diangkat. Dah, pelan-pelan tapi jangan begajulan atau di bunny hop. No, jangan. Oke, duduk aja, relax aja, relax. Oke, duduk. Nanti kan suspensinya kelihatan nih terkompres berapa. Oke, berapa persen? Idealnya sih sekitar 20 juga, 23, 20, paling banyak 30 deh. Cuman kayak 30 tuh terlalu empuk ya. Seperti itu. Nah, nanti kita lihat nih, berkurangnya berapa jaraknya garisnya. Oke. Nah, kalau misalnya sepeda kamu nggak ada karetnya kayak gini, itu kamu bisa pakai cable tease ya. Dilipat terbalik aja. Jangan yang ada kunciannya, oke, dibalik. Nanti bisa ukur pakai cable tease. Kelihatan seknya sampai kira-kira pas ya jumlahnya, oke? Ada persentasenya nih, kira-kira pas. Nah, kalau udah ketemu, itu bakalan menjadi yang ideal ya untuk tahap pertama. Beruntunglah teman-teman road bike ya, yang nggak, atau mungkin fiksi atau gravel yang nggak terlalu pusingin masalah kayak gini nih, jadi mereka udah tinggal goes aja. Untuk mountain bike memang agak tricky sih, jadi ya banyak hal-hal yang harus diperhitungkan dan disetting. Oke, ketika kamu udah selesai nih, ketika kamu udah selesai untuk setting ya, ketika udah selesai, nanti ada namanya rebound. Nah, apa sih rebound? Rebound tuh kayak pantulan ya. Kalau misalnya kayak bola kan mantul tuh. Nah, shock juga kan karena ada pegasnya itu dia juga akan mantul. Oke, gimana sih cara setting rebound? Rebound ini biasa digambarin dengan kalau ada plus minus dan juga kura-kura atau kelinci. Jadi tergantung pabrikan. Biasanya kalau Fox ya, itu dia pakai ada kelinci dan kura-kura. Itu gambarnya apa? Kalau kelinci pantulannya semakin kencang, oke? Kalau kura-kura tuh dia semakin slow ketika mendapat atau terkompres. Nah, sebagai perbandingan ini kalau setting reboundnya saya fullin ke kelinci dan juga ke kura-kura. Ketika kita kompres, yang kelinci ini lebih sering naik duluan, zet. Oke, kura-kura lebih cenderung slow. Nah, kapan kamu harus pakai setting suspensi kelinci, kapan kamu harus pakai suspensi yang kura-kura? Tergantung medan yang dilalui. Kalau sering banyak batu, akar, makadam gitu-gitu, baiknya pakai yang kelinci ya. Jadi kan karena dia lebih cepat nih pantulannya. Nah, kalau kamu pakai yang kura-kura di track seperti itu cenderung lebih sering bottom out karena kan dia naiknya lebih lambat nih. Oke, naiknya lebih lambat atau kembalinya lebih lambat, tapi di depan nih udah banyak pantulan lagi ya. Nah, jadi baiknya pakai yang kelinci. Nah, kalau yang kura-kura kapan harus dipakai? Biasanya track yang lebih landai dan sering banyak jumping. Itu biasanya enak sih pakai kura-kura, jadi lebih pulen. Seperti itu. Oke, kira-kira itu basic suspension setting nih. Ya, simple sih ya. Tinggal dipraktekin aja di rumah. Yang penting kamu punya pompa fork nih, bisa beli di Bukalapak. Atau kalau kepentok ya minjem temen, yang penting dibalikin, oke? Nah, caranya kayak gitu aja nih, bro and sis. Simple dan ya, terima kasih, sampai jumpa.